Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanggung jawab seorang Kristiani, bagian akhir ini akan kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana kita juga bertanggung jawab terhadap sesama kita manusia, bukan saja terhadap orang Kristen. Menarik, ketika dalam Injil Matius pasal 25, Yesus mengatakan apa? Mari kita baca. Pasal 25 ayat 42 sampai 46, demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih, kasihlah sama manusia itu juga diungkapkan Yesus dalam kitab Injil Matius kepada murid-muridnya. Saya sengaja memilih bagian ini untuk membawa kita langsung kepada nilai-nilai yang utuh, yang tampak nyata, yang tak perlu lagi diperdebatkan. Apa yang Yesus kehendaki? Seorang Kristen bertanggung jawab terhadap realita hidup sosial di sekitarnya. Seorang Kristen tidak bisa berpangku tangan dan berkata, Tuhan memberkati aku, cukup sudah. Kenapa? Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita dituntut untuk mempunyai pengaruh menciptakan sebuah perubahan karena pembaharuan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Nah, tanpa sebuah tindakan-tindakan nyata, bagaimana orang tahu bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang bertanggung jawab? Nah, karena itu, mari kita pikirkan baik-baik. Tindakan konkretnya ternyata justru adalah pertama apa yang disebut pada kepedulian. Orang-orang Kristen yang bertanggung jawab harus peduli kepada realita hidup di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi di sekitarnya? Ada orang yang miskin. Ada orang yang lapar, ada orang yang haus, ada orang yang sakit, ada orang yang terpuruk karena terpenjara, terbuang, terasing dari lingkungannya. Mereka membutuhkan makan, minum, pengobatan, penghiburan. Maka kita harus mempunyai kepedulian. Kita mesti mempunyai telinga yang mendengar setiap keluh kesah, mata yang mau memandang kepada kesedihan, kepahitan sebagai sebuah realita kehidupan. Kita tidak bisa hanya menunjukkan mata kita ke arah surga sana. Telinga kita cuma ke surga dan tidak mau memberinya kepada bumi. Apa ya Tuhan suka seperti itu? Tentu Tuhan tidak suka. Tuhan senang kita memperhatikan surga. Tuhan senang kita mendengarkan surga. Tapi Tuhan juga mau kita melakukan apa yang surga perintahkan kepada kita. Nah, jadi saudara, kepedulian kita terhadap lingkungan kita di dalam kehidupan bersama dengan sesama kita menjadi sebuah tuntutan yang serius, sebuah tuntutan penting yang harus kita wujud nyatakan. Sekali lagi kita tidak bisa lari dari tanggung jawab sosial itu. Oleh karena itu perhatikanlah sesamamu manusia apapun agamanya. Oleh karena itu jangan membuat manusia terkotak-kotak sehingga engkau membenci si A karena agamanya beda dengan agamamu. Kalau begitu, Tuhan katakan apa bedamu sama orang kafir? Mereka juga mencintai sesama agamanya, tetapi membenci agama lain. Kalau perlu, mau membumi hanguskan agama lain. Kalau orang Kristen juga modelnya gitu, lalu mau jadi apa? Jadi, sebuah kepedulian perlu ditumbuh kembangkan. Karena itu seperti anak-anak, mestinya dilatih. Biar anak-anak pergi dan melihat panti asuhan dan tahu kesulitan, kepedihan seorang anak panti. Anak-anak perlu diajar, diberi pengertian, kepahitan kehidupan orang di perapatan jalan supaya dia tahu artinya penderitaan dan kesulitan. Melihat anak panti dia tahu artinya sebuah kesedihan. Ia perlu diajar untuk membagi uang jajan atau apa yang dimilikinya kepada orang yang tidak berpunya supaya dia tahu artinya orang tidak makan, yang kelaparan. Sejak kanak-kanak itu perlu ditumbuh kembangkan sebuah kepedulian yang harus mewarnai hidup mereka, saudaraku. Nah, lebih lagi kita orang-orang yang sudah dewasa. Kita mesti mampu dengan sungguh-sungguh melatih diri kita untuk kita betul-betul bangun di tengah-tengah kehidupan. Supaya kita betul-betul memiliki semangat yang utuh, semangat yang penuh. Semangat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita, melakukan apa yang Tuhan mau.
Dan itu memerlukan sebuah kepedulian. Kepedulian karena kepekaan. Jadi pekalah terhadap lingkunganmu supaya engkau bisa peduli kepada mereka untuk apa yang mereka alami. Tetapi peduli tentu saja tidak cukup. Apalagi kebanyakan orang Kristen melihat peduli lalu membawanya ke dalam doa. Bagus sekali saudara mau mendoakan mereka. Tetapi persoalannya apa tindakan konkret yang saudara kerjakan? Lalu banyak orang bersembunyi dan berkata, oh berdoa juga bekerja, oh berdoa juga bertindak. Tidak ada yang mengatakan itu salah. Persoalannya, bagaimana orang tahu yang kau bertindak? Hanya satu kata bukan? Ada tindakan konkret yang kau kerjakan. Yang haus, ya beri dia minum. Yang lapar, ya beri dia makan. Yang sakit, ya beri dia obat. Yang dipenjara, ya beri dia kunjungan atau penghiburan. Supaya dia merasa tidak sendirian. Kan begitu saudaraku. Artinya, ada sebuah tindakan konkret yang kita perlukan. Bukan terjebak pada doa, malah kita belajar doa mati-matian begitu ya. Tetapi kemudian kita ini katanya jadi orang-orang yang jago doa. Tetapi yang kita lakukan justru keanehan. Semakin banyak berdoa, semakin banyak kita membicarakan orang lain. Semakin banyak berdoa, semakin angkuh kita dalam keimanan. Semakin banyak berdoa, kita pikir kita sudah ke surga. Ini kecelakaan yang sangat menyedihkan. Tidak seharusnya orang melakukan hal seperti itu. Tetapi sebaliknya seharusnya orang belajar untuk percaya dan mengerti kehendak Tuhan, bertindak di dalam kehidupannya. Doa adalah napas orang Kristen yang tidak bisa dipisahkan dari hidup orang Kristen. Doa bukan dijadikan tameng. No. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang susah pun Anda tetap harus berdoa kok. Tidak ada orang sakit, tidak ada orang di penjara, Anda tetap harus berdoa kok. Nah karena itu berdoalah supaya engkau bisa bertindak di dalam kehidupanmu. Berdoalah supaya engkau punya nyali untuk menolong orang di sekitarmu. Berdoalah supaya engkau tidak hanya berkutat untuk kepentingan dirimu, minta berkat atas dirimu. Kenikmatan atas dirimu, kesembuhan atas dirimu. Dan engkau tidak peduli orang lain. Nah itu sebab orang-orang yang tidak mempunyai kepedulian. Apalagi orang-orang yang tidak bertindak. Selalu merasa hidup ini sangat sulit, sangat susah. Selalu merasa dia penuh dengan penderitaan. Tetapi barang siapa yang peduli kepada lingkungannya dan mau melakukan di dalam tindakan nyata untuk menolong lingkungannya yang susah, berbahagialah dia. Karena dia akan mendapatkan kepuasan. Karena dia akan mendapatkan kenikmatan. Dan dia akan mampu bersyukur hidup bersama dengan Tuhan atas apa yang bisa dilihatnya dan dialaminya di dalam hidupnya. Bersyukurlah dia. Karena karya Tuhan yang ajaib itu yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupannya. Waduh luar biasa. Puji Tuhan itu sangat amat luar biasa indah saudaraku. Nah itu yang harus penting untuk kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita mempunyai pengharapan dan mempunyai kehidupan yang indah. Mari saudara, kita pikirkan bagian-bagian seperti itu. Sehingga kepedulian dan tindakan di dalam kehidupan kita melahirkan sebuah kepuasan yang luar biasa. Yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ya, ini penting sekali. Sehingga orang tahu orang Kristen adalah orang-orang yang tidak hanya tinggal di menara-menara tinggi atau di mercusuar. Di mana hanya tahu bernyanyi, menaikkan pujian dan katanya menyembah Tuhan. Lalu mereka berdoa dengan doa yang katanya dalam berbagai bahasa. Tetapi aneh, mereka tidak turun dari menara. Seperti Tuhan turun dari surga ke bumi. Mereka tetap di menara, tidak menganjakkan kakinya pada realita hidup ini. Aneh sekali. Karena kemudian mereka menjadi mengurung diri. Padahal Tuhan membuka diri meninggalkan surga yang mulia. Berbaur dengan kita manusia berdosa yang hina. Saya kira ada hal yang sudah salah pada gereja masa kini. Ada hal yang salah pada orang-orang Kristen. Karena lari dan hidup hanya berkutat kepada diri. Mengabaikan panggilan Tuhan yang sejati. Ada yang salah pada orang-orang Kristen. Sehingga mereka berkutat di tengah-tengah kegagalan, kesalahan. Dan akhirnya mereka melakukan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini mengerikan. Nah, oleh karena itu saudaraku, perlu untuk diatur, perlu untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Bagaimana seharusnya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga di dalam seluruh kehidupan kita, nama Tuhanlah yang ditinggikan, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Dan itu penting sekali. Jadi mari kita bertarung dalam hidup ini, saudara. Mari kita muliakan Tuhan dalam hidup ini. Supaya di dalam hidup kita mengalami kesukaan, kekuatan, kebahagiaan karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Menyenangkan sekali. Nah, jadi saudara, kepedulian harus dibangun, ditumbuh kembangkan dalam kehidupan. Tindakan nyata harus menjadi tindakan yang dilakukan. Sehingga orang tahu dan orang bisa menilai siapa kita. Dan kita bisa mendemonstrasikan Tuhan yang menghidupi hidup kita.
Itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Itu adalah tanggung jawab yang penuh yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita di tengah-tengah pergaulan zaman ini. Tanggung jawab terhadap sesama manusia, Anda tidak bisa mengkotak-kotakkannya. Kecuali kemudian orang itu menjadi bebal sekali, tidak mau lagi ditolong. Yes, Alkitab bilang jangan memberi mutiara pada babi. Ngapain kau paksakan kebenaran kepada orang yang tidak mau menghargainya? Segera beralih dan tolong yang lain. Tetapi jangan berhenti melakukan kebenaran lalu bilang, capek Pak, saya sudah pernah bikin dia menolak. Nanti dulu. Itu tidak ada alasan untuk membuat kita berhenti. Karena masih terlalu banyak yang membutuhkan yang lainnya. Itu justru menjadi pembelajaran penting bagi kita. Betapa sulitnya hidup dalam kesungguhan untuk mengasihi seperti kasih Tuhan. Ketika Tuhan mau mengasihi kita, mana dia kenal kita? Dalam pengertian dia Allah yang suci, kita manusia berdosa. Dia nun jauh tinggi di sana, kita rendah di sini. Tapi dia mau peduli pada kita. Bukankah semangat yang sama juga harus kita kerjakan? Itu sebab yang percaya kepada Kristus memperoleh selamat. Tetapi yang tidak percaya mendapatkan binasa, bukan? Bukankah itu juga harus kita kerjakan? Sehingga terjadi penyaringan demi penyaringan. Tidak enak, sakit, terhina, dikhianati. Yes, itu akan kita alami. Karena yang kita kasih dan tanggung jawab terhadap sesama manusia memang tidak mudah. Tidak semua manusia tahu menghargai apa itu kebaikan. Tidak semua manusia tahu untuk mengucapkan terima kasih. Tapi kepahitan, kesedihan, pengkhianatan tadi, itu menjadi bagian pembelajaran yang kita butuhkan untuk iman kita semakin murni, semakin kuat di tengah-tengah kehidupan. Karena itulah, kepedulian yang harus disertai dengan tindakan juga harus didasari kepada sebuah kesungguhan. Kesungguhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Untuk sungguh-sungguh melakukan. Sungguh-sungguh artinya membuat kita continue, terus-menerus. Tidak pernah berhenti. Sungguh-sungguh artinya membuat kita konsisten, jangan naik turun. Kerja sih terus. Kemarin melakukannya dengan baik, hari ini cembetut, marah-marah, dan seterusnya misalnya. Tetapi bagaimana kita melakukan itu? Didasari pada sebuah tindakan iman yang benar. Sehingga kesungguhan itu menjadi sesuatu yang mendorong kita mengaplikasikan panggilan kepercayaan kita, panggilan iman kita, saudaraku. Nah itu kan perlu ya. Sehingga dengan demikian iman kita itu terekspresi nyata di dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, jangan pula terjebak pada sebuah tindakan-tindakan yang hanya merupakan aksi sosial. Supaya tampak baik, supaya dibilang baik. Salah. Kita bertindak dalam kesungguhan sebagai ekspresi iman. Bukan supaya orang mengakui. Tapi tindakan iman yang utuh, tindakan iman yang benar pasti menjadi kesaksian. Yang cepat atau lambat akan diakui orang. Namun selalu saja terbuka ruang penolakan. Jangan kecewa. Karena memang itulah panggilan kita di tengah-tengah hidup ini. Dan memang tidak mudah untuk menghidupi kehidupan ini seperti apa yang Tuhan kehendaki. Begitu seriusnya saudara. Sebuah kepedulian kepada sesama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sampai-sampai orang yang tidak peduli kepada sesamanya digambarkan mereka tidak memasuki surga, tetapi neraka. Muncul mungkin pertanyaan, kok kejam begitu ya? Oh yes, tentu saja. Kenapa? Lah, Anda sudah tahu kok ajaran Tuhan Yesus. Yesus ajarkan kita mengasihi sesama kita. Manusia seperti diri kita sendiri. Terlebih lagi sesama kita seiman, kan begitu? Nah, oleh karena itu kalau Tuhan menyuruh kita mengasihi saudara kita, sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, apa alasan bagi kita untuk tidak berlaku dan tidak bertindak? Kan salah dong. Itu sebab kalau kita tidak melakukannya, itu kejahatan besar. Kalau kita tidak mengerjakannya, itu murka Tuhan. Karena itulah layak dan pantas orang-orang seperti itu dibuang ke tempat kegelapan, dimasukkan ke dalam neraka. Karena akhirnya tindakan hidup mereka yang tidak pernah peduli, yang tidak pernah bertindak, yang tidak pernah menolong orang susah, orang lapar, orang haus, orang sakit, orang terpenjara, hanya mau menunjukkan sebuah tindakan hidup yang tidak berbuah. Tindakan hidup yang tidak beriman sungguh kepada Kristus. Jadi kalau dia dihukum kan wajar-wajar saja. Karena itulah Yesus pula berkata, pohon yang baik buahnya pasti baik. Kalau buah tidak baik itu datang dari pohon yang tidak baik. Kan gitu saudara. Nah jadi kita ini pohon yang baik atau tidak? Kalau pohon baik, berbuah dong yang baik. Kita orang Kristen yang baik atau tidak? Kalau orang Kristen yang baik, peduli dong pada lingkunganmu. Peduli dong pada sesamamu. Tolong dong mereka. Bertindak dong yang nyata. Nah kalau saya membayangkan semua orang Kristen mau melakukan hal ini. Semua gereja terpanggil untuk mewujud nyatakan iman percaya mereka dalam sebuah tindakan.
Bukankah kita akan bisa menciptakan perubahan-perubahan yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bukankah kita akan bisa memberikan lukisan-lukisan hebat dalam kehidupan perjuangan yang heroik, sehingga orang tahu orang Kristen mewarnai hidup hari-hari di tengah-tengah dunia ini? Dan bukankah akan banyak sekali orang yang akan merasakan sukacita? Karena saudaraku, jumlah orang miskin di negeri Indonesia ini kan masih besar jumlahnya. Belum lagi orang-orang di pelosok-pelosok yang tidak terdidik dengan baik. Miskin di dalam pendidikan, miskin di dalam harta. Betapa menyedihkan nasib mereka. Betapa banyaknya orang yang membutuhkan pertolongan. Ya. Mungkin di antara mereka ada yang jahat sampai masuk di penjara. Mungkin di antara mereka ada orang-orang yang terpuruk dalam kesendirian, tahu-tahu jadi sakit, tidak ada yang memperdulikan. Saudaraku, mainkan peranmu, jalani hari-harimu, karena memang hidup tidak mudah. Mainkan peranmu, jalani hari-harimu, supaya semuanya bisa kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan kita. Sehingga dengan demikian sekali lagi, sehingga dengan demikian, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu menjadi kesukaan tersendiri dalam kehidupan. Yang memberikan kita inspirasi untuk terus-menerus melakukannya. Dan Tuhan senang untuk hal itu. Nah, kalau semua orang Kristen, sekali lagi semua orang Kristen, wow. Alangkah dahsyatnya, alangkah hebatnya pengaruh kekristenan di dalam hidup di dunia ini. Alangkah luar biasanya. Sayang sekali lagi saya katakan, banyak sekali orang-orang Kristen terjebak pada dinamika yang menyenangkan dirinya, gerak-gerakan yang disukainya. Sampainya ia kehilangan tanggung jawab di dalam realita kehidupan sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. Ayo saudara, sebagai seorang Kristen kita mewujudkan tanggung jawab kita. Sebagai seorang Kristen kita wujudkan tanggung jawab kita sebagai ekspresi iman kita. Sebagai orang Kristen kita wujudkan tanggung jawab kita sebagai ekspresi iman kita. Dan itulah jalan kita bersaksi dan memenangkan jiwa demi jiwa untuk puji hormat nama Tuhan kita. Sekaligus itu menjadi semacam proses pengujian. Betulkah kita mencintai Tuhan? Atau kita katakan kita cinta, tapi sebetulnya hati dan pikiran kita jauh dari yang Dia mau. Saudara yang kekasih, ini menjadi penting bagi kita. Ya, ini menjadi serius bagi kita. Karena ternyata di kekekalan Tuhan memperhitungkan semuanya. Jadi ini bukan tindakan Anda boleh lakukan atau tidak, artinya tindakan berdasarkan pilihan. No, ini sebuah tindakan keharusan. Karena itu menarik sekali ketika Tuhan Yesus serius dan menaruh bagian ini. Yang kalau kita baca, mereka ini kan bukan penjina, bukan penyembah berhala, begitu ya. Ya, mereka kan cuma saja orang-orang yang hidup sehari-hari, kan begitu. Allah cuma pelit aja kok, cuma nggak ngasih. Ya kok dihukum? Hah? Mereka kan tidak dicatat bahwa mereka penyembah berhala, orang-orang jahat, kan tidak. Hanya dikatakan kamu tidak memberi makan pada mereka yang miskin, minum pada yang haus, itu saja kan. Tetapi ternyata itu sangat serius. Kenapa? Sekali lagi, karena memang itu merupakan ekspresi dari iman percaya kita. Wujud dari sebuah tindakan kita yang konkret dalam hidup berimanan kita kepada Tuhan, dalam kita percaya kepada Tuhan. Jadi, Anda tidak bisa lari, saya tidak bisa lari. Karena itu, kita harus berbuat terus hari demi hari, menunjukkan tanggung jawab Kristiani kita dalam kehidupan terhadap sesama kita, dimanapun mereka berada. Situasi apapun yang mereka alami, maka kesungguhan kebersamaan tadi tetap akan menjadi ukuran utama di tengah-tengah kehidupan untuk kita maju dan maju dan maju dan semakin maju untuk memuliakan nama Tuhan kita. Nah, jadi saudara pikirkan baik-baik, sejauh mana saudara sudah bertindak dan berlaku seperti itu, atau saudara sendiri terjebak pada rutinitas dan kebiasaan, lebih-lebih lagi kepada pembenaran diri dan rasa paling hebat, paling luar biasa dalam hidup ini. Betapa celakanya kita. Saudara, biarlah renungan-renungan seperti ini membawa kita pada kesadaran yang penuh bahwa Tuhan hidup menghidupi kehidupan kita. Dan kita punya tanggung jawab yang utuh dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi mereka yang datang pada kita. Tentu ada sebuah kehati-hatian. Supaya jangan engkau memberikan mutiara kepada babi. Tapi perlu sebuah kesungguhan dan keseriusan dalam bertindak. Kecepatan, ketepatan supaya banyak yang bisa ditolong dan diselamatkan. Itu pun penting. Nah, jadi saudara yang kekasih, pemeriksaan kepada diri, mengintrospeksi diri,
menjadi penting. Apakah saya peduli pada orang yang ada di sekitar saya? Terhadap nasib mereka, kesulitan yang mereka alami? Apakah saya peduli? Apakah saya peduli kepada mereka-mereka yang mengalami kesulitan, kepahitan, kegetiran itu? Apakah saya harus peduli? Coba tanya dirimu, apakah saya harus bertindak untuk melakukan penolongan-penolongan, penyelamatan kepada mereka yang sulit dan susah? Apakah saya harus bertindak? Tetapi perlu untuk saudara pikirkan bahwa saudara harus sungguh-sungguh dan bertindak dalam hidup ini, bukan? Saudara sungguh-sungguh untuk peduli pada realita hidup ini. Hanya dengan demikianlah saudara boleh menjadi seorang Kristen yang bertanggung jawab. Akhirnya, selamat bertanggung jawab sebagai seorang Kristen. Jangan terjebak pada perangkap yang salah. Jadilah laskar Kristus yang tangguh. Sekali lagi, selamat bertanggung jawab dalam iman percayamu, dalam hari-hari hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392 4229 3924229 atau melalui SMS di 0811 991087 0811 991087 atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com www.tiapama.com. Tuhan memberkati.